الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Wailul likulli humazatil lumazah. Lalu siapa lagi yang celaka? Kita lanjutkan. Allazi jama'a malau wa'addadah. Saya sebetulnya mau nunjukkan aja, kira-kira masih jauh dari Qori internasional. Jama'a mengumpul, malau harta, wa'addadah menghitung. Kerjanya dua aja, ngitung, ngumpul, ngitung, ngumpul, ngitung, ngumpul, ngitung, batuk, mati. Yang ada di otaknya duit, 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 duit. Sampai sembahyang zuhur pun 5 rakaat. Allahu Akbar. At-tahiyatul barakatuh. Berapa harga karet sekarang? Ini otak. Allazi jama'a malau wa'addada. Ngumpul, ngitung, ngumpul, ngitung, ngumpul, ngitung. Ada kenikmatan sendiri menghitung-hitung harta itu. Tanah di sana sekian hektar, yang di sini hektar. Tahu kau tanah yang itu luasnya? Tahu, tahu. Itu. Punya siapa? Punya orang. Na'udzubillah. Tapi saya yakin jamaah masjid Darul Haq. Dar rumah, hak benar. Darul Haq, rumah kebenaran. Di sini rumah kebenaran. Lain dari sini salah. Siapa yang mau cari kebenaran datang ke Darul Haq, betul? Lain nama masjid nih. Ada masjid-masjid lain tuh, masjid apa? Masjid Al-Ikhlas. Masjid apa? Masjid At-Taqwa. Ini mantap, bukan nama sembarang nama. Udah sampai itu aja. Dilarang tidur di ruang utama. Karena di sini pakai AC. Patutlah banyak tidur di sini. Ini menunjukkan jamaah masjid Darul Haq ini orangnya jamaah malau. Suka mengumpulkan harta tapi bukan wa'addadah. Bukan sekedar kumpul hitung, kumpul kira. Mengumpulkan harta dan rajin bersedekah. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat sedekah? Ku tengok orang sedang bagi-bagi kotak. Kotak. Ku sangka kue kotak besar kali. Rupanya kotak infak. Kalian masukkanlah ke dalam. Di dalam ini pakai AC tentu lebih mahal. Tepuk tangan orang tua. Begitu rupanya orang sakit hati. Artinya kata orang tuh kami di luar panas. Duit-duit receh gak apa-apa lah kata dia. Tak apa-apa, kalian sedekah pakai duit kerincing pun masuk surga insya Allah. Cuman agak lama lah sikit. Dikumpul harta pergi pagi pulang petang. Masuk ruko keluar toko. Dikumpul duit. Kumpul, 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 kumpul. Mati. Bisa dibawa mati? Tak bisa. Bapak yang malam ini di dompetnya ada 500.000, masuk ke kotak di 100.000, yang dibawa mati yang 100-nya apa yang 400? Yang dibawa mati yang 100.000-nya apa yang 400? Yang 100. Sekarang saya mau tanya, yang mau dibawa mati yang banyak apa yang sedikit? Nah, masukkan yang banyak tuh. Begitu cara menjebak jamaah nih. Disimpan, disimpan. Bapak Ibu kalau ada tetangga kawan jamaah Masjid Darul Haq yang pelit, bin kikir, bin bakhil, bin medit, bin kedekut, panggillah dia. Ada satu ayat kata Ustaz Somad untuk kau, sengaja diturunkan Allah untuk kau aja. Hebat itu. Aku tak datang pula kemarin di Masjid Darul Haq itu. Apa nama ayatnya? Ini dia. Jama'a malau wa'addadah. Mengumpul harta dan menghitung, ngumpul ngitung, ngumpul hitung mati.
Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama pengajian banyak jumpa orang-orang kaya yang pelit akhirnya. Kemana Pak Haji Pulan kemarin yang pelit minta ampun tuh? Mati Pak Ustadz. Rumahnya yang 2 lantai itu kemana? Udah dijual Pak Ustadz. Bininya udah diambil berondong. Makanya kalau ada yang kalian pelit-pelit, tak ada saya suruh. Saya orangnya ceramah tak suka nyuruh-nyuruh orang. Tak pernah saya suruh, bersedekahlah, bersedekah. Tak ada pernah saya suruh. Mau sedekah silakan. Yang tak sedekah, ya tak apa-apa. Tapi tengoklah. Tak ada khusus suruh. Tengoklah bini kalian diambil orang nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jama'a malau addada, mengumpulkan harta, menghitung, dikumpul, dihitung sampai akhirnya mati. Mana yang dibawa mati? Bisa mobil bawa mati? Siapa bilang mobil tak bisa bawa mati? Bapak yang punya mobil 2 mau dibawa 1 mati bisa. Bawa mobil carry itu ke Masjid Darul Haq, buat di situ ambulan membawa jenazah gratis. Siapa yang mau naik mobil itu syaratnya 1, mati. Kira-kira bisa tak mobil itu dibawa mati? Bisa. Meninggal bapak, pahalanya mengalir. Ini dipajang mobil sampai 2-3, tinggal rumah. Bisa rumah dibawa mati? Koslet ini hampir kesetrum bibir saya. Akan datang kalau ngasih mic ke saya dites dulu. Sakitnya tak seberapa, malunya. Sempat terjungkang awak viral di situ kan? Ustadz Abdul Somad tak jadi ceramah mulut koslet. Siapa yang malu? Orang Tembung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa dibawa mati? Rumah dibangun besar, tinggal. Tapi kau bangun rumah biasa, yang satu kau buat rumah wakaf untuk tahfiz Al-Quran. Setuju? Yang bilang setuju itu yang punya rumah untuk buat tahfiz Quran. Yang bilang setuju belum ada, mudah-mudahan jadi doa. Itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tinggal. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya jamaah Masjid Darul Haq ini adalah orang-orang yang rajin berinfak dan bersedekah. Sehingga kalau sholat di sini saya yakin tenang. Kenapa tenang sholat di sini? Karpetnya tebal. Asli punya masjid nih kan? Kadang ada jamaah nih saking memuliakan ustadz dipinjam karpet. Sampai dibuat situ, balikkan tanggal sekian. AC ada, dingin. Kadang pernah saya ceramah di masjid AC banyak, kepanasan, rupanya mati. Tapi di sini tidak, terasa dingin. Kalau Bapak agak terasa hangat, maklum. Ini kita ini sekarang sudah over capacity. Tak sesuai lagi. Makanya jamaah itu di luar menengok kita ini macam ikan mas koki kehabisan mati lampu. Jamnya pula lengkap. Ada jam zuhur, jam asar, jam maghrib, jam isya, jam imsak, dan jam syuruk. Lengkap semua cantik. Balihonya pun mantap. Tabligh akbar bersama Abdul Somad LCMA. Ada gambar saya, tertutup pula. Rasa-rasanya tak ada kurang. Lengkap sudah semua. Bagaimana supaya harum semerbak, jamaah tenang sholat, dipasang harum-haruman. Maka harum rasa bau-bau bunga melati rasanya. Masya Allah. Jam ada. Itu jam itu penting. Apa guna jam itu dipasang? Supaya yang khutbah jangan sur dia jadi bawakannya. Tengoknya 20 menit selesai. Nah, ini khutbah ini berapi-api dia. Jamaah hari ini Palestina masih terjajah. Orang udah mau balik kerja. Lama kali ya.
tobat aku sembahyang di sini katanya. Nampaknya simpel, sederhana. Mulai jam dinding, AC, kipas angin, karpet, lampu terang benderang. Tapi itu semuanya demi kenyamanan orang di Tapi jangan sampai terlalu nyaman sampai tertidur di masjid. Makanya perlu dibuatkan surat pengumuman, dilarang tidur di ruang utama masjid. Sopan bahasanya. Tapi kalau melawan juga, buat surat satu lagi. Kalau kamu mau tidur di luar aja bro. Sudahlah tak menyumbang uang listrik masjid, sudahlah tak menyumbang AC masjid, sudahlah tak menyumbang kipas angin masjid, tidur dalam masjid menyumbang air liur basi. Haram. Kenapa? Karena mengganggu. Imatatul adza anit tariq, perbuatan amal yang paling ringan, membuang yang mengganggu dari tepi jalan. Selalu diterjemahkan dalam hadis membuang duri dari tepi jalan. Imatatul adza, adza bukan duri, sesuatu yang mengganggu di tepi jalan. Kalau membuang yang mengganggu di tepi jalan berpahala, bagaimana dengan orang membuat yang mengganggu di dalam masjid? Bukan jalan, di karpet masjid, di tempat orang sujud, disitulah air liur sambal belacan tumpah. Allahu Akbar. Imam khusyuk, makmum busuk. Yang saya sampaikan ini nampaknya simpel, sederhana. Tapi kalau tidak dijaga, maka yang sudah dilakukan jamaah Darul Haq baik, bagus. Tetap kita jaga ke depan supaya kita tak masuk dalam neraka wail, tak masuk yang dikecam Allah. Jama'a malau wa'addadah. Terus ayat apa lagi? Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu, dia menyangka, malahu, hartanya itu, akhladah, membuat dia kekal abadi. Rumahku yang besar membuat aku kekal abadi. Mobilku yang mewah membuat aku kekal abadi. Cincin permataku membuat aku kekal abadi. Maka digalilah kuburan batu di Mesir. Ditemukan jenazah perempuan di dalam. Nama perempuan itu Nefertiti. Siapa namanya? Nefertiti. Bukan jembatan. Nefertiti, perempuan tercantik, permata-permata, tinggal kering kerontang, semuanya tinggal tak bermakna. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka dengan hartanya dia kekal abadi. Tidak, saudaraku, tapi dengan harta orang bisa abadi. Mana contohnya? Masjid depan Istana Maimun, Masjid Kesultanan Melayu Delhi. Dengan harta orang bisa abadi. Dengan cara apa? Membangun masjid. Alhamdulillah, Masjid Darul Haq. Siapa yang mewakafkan tanah dulu? Siapa yang mewakafkan atap dulu? Siapa yang mewakafkan? Ini wakaf-wakaf orang meninggal. Saya tak tahu entah siapa yang mewakafkannya. Tanpa saya sebutkan namanya. Untuk almarhum Fulan bin Fulan Alfa. Tak perlu. Sampai pahala kita malam ini pengajian. Dari jam 9 sampai jam 10. Dari jam 10 sampai entah jam berapa nanti tanya jawab. Mengalirlah pahala. Teranglah kuburnya. Lapanglah makamnya. Dijauhkan Allah kuburnya dari lubang neraka. Dijadikan Allah kuburnya salah satu dari taman-taman surga. Yang sudah membangun masjid, alhamdulillah. Yang belum membangun, na'uzu. Yang sudah ku kasih tahu tak juga mau mendengar, mati ajalah. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Kalau begitu orang Islam ini perlu kaya apa miskin? Kaya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Yang bangun masjid, dibangunkan satu istana dalam surga. Kalau mau kekal abadi, bangun masjid. Kalau mau kekal abadi, bangun masjid. Sayang sama emak, buat masjid nama emak. Sayang sama suami, jangan buat nama suami. Nanti meninggal dia, mau kawin sekali lagi. Buatlah nama masjidnya As-Salihin,
masjidnya orang-orang soleh. Kau mau sholat kemana? Aku mau sholat ke masjid. Masjid apa namanya? Baitus Soman. Soman itu Allah, bukan saya. Saya ini Abdus Soman, hamba Allah. Ada orang bukan hamba Allah, Abdus Syaiton. Hamba setan. Panggilan set. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yahsabu anna malahu akhlada. Disangkanya dengan hartanya itu dia bisa kekal abadi. Tapi jangan gara-gara ini besok orang jamaah Masjid Darul Haq tak ada yang masuk kerja. Gara-gara apa? Kok tak kerja? Alah, tak ada gunanya. Kita pun akan mati juga nih semua. Jangan. Yang punya kebun tetap bekerja. Dulu orang Tembung ini lebar-lebar kebun tebunya kan. Sekarang masih ada lagi? Tak ada lagi. Udah berubah jadi rumah ruko semua. Yang punya kebun silakan sejauh mata memandang. Yang bisnis, dagang, toko, ruko silakan. Tapi jangan masuk dalam jama'a mala wa'addada. Jangan masuk dalam yahsabu annama lahu akhlada. Tapi dalam golongan apa? Yang membuatkan rumah kos gratis untuk anak-anak yang merantau dari daerah Sumatera Utara. Kaya tapi duit tak ada. Buatkan rumah kos gratis. Oh, datanganlah orang. Kami mau gratis Pak. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? IP 3,9 dan 4 saja. Saya IP saya 4. Mesti cantik. Gatal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak anak-anak kita di kampung cerdas, IQ-nya tinggi, tapi karena tak ada duit tak bisa sekolah. Berapa sekarang kos di Medan? Yang paling murah kos di Medan berapa? Gope 500.000, itu pun triplek dindingnya. Nyamuknya tak banyak, 1 ekor, kawannya banyak. Tapi begitu kita sediakan gratis, Masya Allah. Saya kuliah di Al-Azhar dari tahun 1998, pulang 2002. Berapa tahun itu? 4 tahun. 98 pulang 2002. Kuliah gratis, asrama gratis, makan gratis, tiket gratis. Disediakan pula lagi setiap bulan beasiswa. Dari mana itu? Wakaf orang Mesir. Kalau orang Saudi Arabia berwakaf maklum. Orang Saudi Arabia kaya-kaya, digali tanah mau mencari air, keluar gas. Digali tanah mau mencari air, keluar minyak. Tapi Mesir biasa saja. Semangat mereka berinfak, berwakaf, bersedekah luar biasa dari kesederhanaan. Kalau ada orang kaya bersedekah, biasa. Tapi orang yang sederhana bisa mampu bersedekah, itu baru luar biasa. Kalau bapak-bapak ibu itu biasa di luar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kalla. Tak ada gunanya itu semua. Kenapa? La yumbazanna fil hutamah. Bukan disebutkan dalam ayat itu. Kalla, sekali-kali tidak. Kalla, tak ada gunanya kau tumpuk harta. Kalla, tak ada gunanya kau hitung-hitung harta. Kalla, jangan kau sangka kau akan abadi di dunia karena harta. Kenapa? La yumbadzanna fil hutama. Kau akan dilemparkan, kau akan dicampakkan. Dalam ayat itu tak disebut kau akan dimasukkan. Dimasukkan lembut. Tapi di situ dikatakan la yumbadzanna, lam di pangkal, nun di ujung, kalla la yumbadzanna fil hutama. Kau pasti akan masuk dalam neraka hutama. Wa ma adraka mal hutama. Allah bertanya tapi tak perlu dijawab. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Allah tanya, wa ma adraka mal hutamah. Kamu yang suka menumpuk harta, kamu yang tak mau berzakat, kamu yang tak mau bersedekah,
kamu akan dimasukkan dalam hutamah. Tahukah kamu apa itu hutamah? Narullahil muqadah. Nar, api muqadah. Biasanya api itu dipasang bulan Ramadan. Di sini ada, wah, tak habis-habis dah. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, hidup terus. Narullah, api yang menyala, al-muqadah. Bagaimana apinya menyala? Allati tattali'u 'alal afidah, menyala sampai afidah, jantung. Menyala sampai ke tangkai jantung. Jadi api neraka itu dia dari bawah. Allati tattali'u 'alal afidah, menyala dari bawah sampai ke jantung panasnya. Makanya orang selalu menyebut sampai ke jantung. Gimana perasaan kau tadi panas? Oh, panas sekali ya, sampai ke jantung kurasa. Sampai mendidih tangkai jantung, mendidih otak di kepala. Ustadz Somad, neraka itu panas apa dingin? Mana aku tahu, aku tak pernah masuk. Memang kita tak tahu, tapi Nabi ngasih tahu. Dia dapat dari mana? Dari Jibril. Jibril dapat dari mana? Dari Allah. Apa kata Jibril alaihissalam? Ya belo ka'baihi, ketika api neraka itu sampai ke mata kaki, yaghli biha dimaruhu, mendidih otak di kepala, sampai ke mata kaki, mendidih otak di kepala. Jadi berapa derajat Celcius itu Pak Ustadz? Kau bertanya apa nyari pasal? Orang cerita otak mendidih, dia nanya derajat Celcius. Meletup-letup lah alat pengukur panas itu. Oleh sebab itu maka ini cerita adalah supaya kita datang rasa takut. Siapa yang tak takut ketika ayat neraka diceritakan, maka dia wajib berdoa saat doa khatam Quran. Baca doa khatam Quran. Ya Allah, ampunkan kami ketika membaca ayat azab, kami tak takut. Ya Allah, ampunkan kami ketika membaca ayat surga, kami tak pernah berharap. Baca pada doa ayat khatam Quran.